Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad Lukman dengan NIM A221067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem multimedia dalam teknologi informasi. Apa saja sih sistem dalam teknologi informasi? Yaitu ada seperti kita tuh ada komponen-komponen multimedia, itu ada 5 komponen. Ada teks, gambar, audio, video, animasi. Pada teks yaitu merujuk pada rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur dan tata bahasa tertentu serta bisa disusun secara lisan maupun tulisan. Yang pertama ada teks, merujuk pada rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur dan tata bahasa tertentu serta disusun secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada gambar. Gambar adalah representasi visual atau objek yang konsep hasil pengtualan dari curahan pikiran atau imajinasi yang disesuaikan ke dalam bentuk 2 dimensi agar dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya ada audio. Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda yang tertangkap oleh telinga kita menghasilkan suara. Selanjutnya ada video. Video adalah suatu bentuk media visual yang menggabungkan gambar bergerak biasanya dalam format berwarna dan audio. Jadi video itu menggabungkan suatu gambar dan suatu audio. Ada juga menggabungkan dengan suatu animasi. Nah, selanjutnya ada animasi adalah pergerakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Jadi animasi itu ditentukan pada setiap pertambahan hitungan yang telah terjadi. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengembangan bidang multimedia, yaitu apa saja pengembangan di bidang multimedia. Nah, kita memahami pengembangan sistem multimedia, yaitu kita simpulkan bahwa pengembangan multimedia adalah proses penyampaian pesan yang ditulis secara interaktif dengan mengkombinasikan teks, gambar, audio, video, ataupun animasi yang dapat disimpulkan secara digital. Pengembangan multimedia dapat melibatkan inovasi dan perangkat lunak, perangkat keras, teknologi jaringan, dan strategi desain. Ini termasuk pengembangan aplikasi, platform, konten, perangkat keras yang lebih canggih dan terjangkau. Jadi konektivitas internet juga harus lebih besar atau harus lebih cepat lah. Dan desain responsif dengan fokus pada pengalaman pengguna yang lebih baik, serta ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan penggalangan konten multimedia. Penggunaan multimedia juga dapat membantu masyarakat, anak remaja maupun orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan baik dalam pendidikan, potensi, bisnis pribadi, dan pekerjaan lainnya. Selanjutnya ada perbedaan bit dan image atau perbedaan bit dan gambar. Yaitu kita simpulkan juga perbedaan bit pada gambar merujuk pada kedalaman warna atau jumlah warna yang dapat dipresentasikan oleh setiap piksel dalam gambar. Bit mengukur jumlah informasi yang disampaikan untuk komponen warna, misalnya seperti merah, hijau, dan biru dalam setiap piksel. Gambar semakin banyak bit yang digunakan, maka semakin
banyak juga warna yang dipresentasikan. Sebagai contoh di atas, gambar berbit 8 dapat mempresentasikan 256 warna yang berbeda, sedangkan gambar yang berbit 24 bit dapat mempresentasikan lebih dari 16 juta warna. Gambar dengan 1 bit dapat mempresentasikan biasanya ada 2 warna seperti hitam dan putih. Jadi semakin tinggi jumlah bit, semakin halus juga warna yang dapat dipresentasikan dalam gambar. Bit juga yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan karena memerlukan informasi untuk setiap piksel gambar. Dan selanjutnya ada perkembangan multimedia. Manfaat multimedia. Multimedia merupakan penggabungan lebih dari satu media menjadi suatu bentuk komunikasi yang bersifat multimodal dan multi-channel. Informasi akan semakin mudah terekam apabila disampaikan dengan merangsang berbagai indera manusia seperti pendengaran, perabaan, dan penglihatan. Salah satunya yang sedang populer adalah media elektronik, dan cara ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah menangkap suatu informasi seperti software presentasi Microsoft, PowerPoint, dan dapat menggabungkan berbagai jenis media ke dalam suatu paket presentasi yang menarik. Riset tentang multimedia dan teknologi pembelajaran yang berkaitan dengan multimedia selama bertahun-tahun menunjukkan penemuan yang tidak konsisten mengenai efek multimedia terhadap kegiatan belajar. Beberapa riset menunjukkan efek yang positif multimedia, serta ada juga yang menunjukkan ketidakefektifan tentang multimedia, dan bahkan ada merujuk kepada efek negatif. Jadi ketidakkonsistenan hasil riset ini disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor menyatu yang mempengaruhi peranan multimedia terhadap kegiatan belajar. Berdasarkan pengalaman mengenai peranan multimedia dalam perkembangan tersebut dapat ditarik oleh kesimpulan sebagai berikut. Seperti multimedia dapat digunakan untuk membantu pembelajar bentuk model atau mental yang akan memudahkan atau memahami suatu konsep. Selanjutnya, pemanfaat multimedia dapat membangkitkan motivasi pembelajar. Adanya multimedia membuat presentasi pembelajaran menjadi lebih menarik. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa suatu yang menarik tidak secara otomatis mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, adakannya suatu tampilan yang menarik justru akan memecah suatu fokus perhatian pembelajaran. Penggunaan multimedia juga harus benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Ada beberapa materi pembelajaran, terutama yang kompleks, yang memerlukan multimedia, tapi ada juga materi pembelajaran yang cukup disampaikan secara lisan saja, tanpa perlu perangkat multimedia, karena cukup memberikan suatu materi secara langsung. Selanjutnya ada perkembangan multimedia dalam bidang potensial. Di sini saya ambil contoh kesenian digital. Seperti seniman digital merupakan multimedia untuk menciptakan karya seni dalam bentuk gambar, video, interaktif, dan karya seni digital lainnya. Seperti contoh seni digital yang menggunakan teknologi VR untuk menciptakan pengalaman insentif atau interaktif dengan menggunakan multimedia yang menggabungkan gambar, suara, dan gerakan. Dan seperti peran multimedia dalam perkuliahan e-learning, kita dapat mendengar
istilah pembelajaran dengan multimedia, maka yang terlintas di benak kita adalah penggunaan teknologi presentasi dalam kelas, misalnya penggunaan televisi, komputer, dan proyektor di dalam kelas. Multimedia telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan bahan-bahan pelatihan kepada karyawannya, juga oleh guru dan dosen untuk menyampaikan materinya kepada siswa dan mahasiswa. Diyakini bahwa penggunaan multimedia dalam suatu kegiatan belajar di sekolah maupun dalam kegiatan perlatihan mampu meningkatkan hasil kinerja pembelajaran. Selanjutnya di sini ada ide atau konsep dalam pengembangan sistem multimedia dalam bidang teknologi informasi. Di sini saya mengambil contoh seperti forum diskusi dan kolaborasi. Forum diskusi dan kolaborasi yaitu fitur komunitas yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Pengguna dapat bertukar ide, memberikan umpan balik, dan bahkan berkolaborasi dalam proyek-proyek bersama. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat saling berkomunikasi, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi tentang topik-topik tertentu. Juga dapat saling memberikan dukungan, menjawab pertanyaan, dan berbagai pengetahuan serta pengalaman. Selain itu juga dapat memungkinkan terjadi kolaborasi langsung secara pengguna, baik itu proyek kreatif, penelitian, dan tujuan lainnya. Jadi secara keseluruhan forum diskusi ini menciptakan lingkungan komunitas di mana pengguna dapat saling belajar, berkembang, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.